Dan untuk membahas bagaimana kemudian penerapan kelas standar inap ini, kita akan langsung tanyakan ke Pak Direktur Utama BPJS Kesehatan. Sudah bergabung dengan kami Pak Ali Gufron Mukti, begitu ya. Selamat sore Pak Gufron. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Hernanov. Silakan dikomentari Pak Gufron, ada anggapan kelas standar dianggap malah kontraproduktif. Ya, yang jelas itu sekarang ini kan belum ada standarisasi ya. Mhm, Jadi kelas 3 itu standarnya seperti apa, kelas mhm, 2 seperti apa, kelas satu seperti apa, itu belum ada oke. standarisasi seperti itu. Nah, Mhm, tentu itu memerlukan kalau standarisasi kalau memang ingin ada minimum standar. mhm, Nah, di dalam Perpres 59 itu tahun 2024 yang baru beberapa hari yang lalu ya, itu memang rinci apa 12 kriteria kris itu mhm, begitu. Tetapi Perpres ini tidak hanya ngomong kris ya. Ini ya, membicarakan bagaimana peserta memilih vaskes, mhm, kemudian mereka yang PHK, masalah denda, masalah macam-macam gitu ya, ya, EKDK ya, dan mhm. kris gitu. Tapi yang rame ini kris begitu. Baik, ramai Kris ini karena banyak informasi yang publik belum jelas, Pak Gufron, soal Ya, sosialisasi Kris ini sendiri. betul. Dikhawatirkan nanti Iya, ruangan makin sulit didapatkan, apalagi tempat tidur di rumah sakit, Pak. iya. Ya, tentu dari BPJS mengharap tidak berkurang Hmm, aksesnya ya. Demikian juga artinya jumlah tempat tidur jangan dikurangin hmm, gitu. Karena apa? Menghambat lah 100% aja sekarang masih kadang-kadang antri gitu ya. hmm, hmm, Nah, kemudian juga kalau meningkatkan mutu ya dengan 12 kriteria itu bagus ya. ya. Jadi mutunya ditingkatkan Hmm, gitu. hmm, hmm. Mutu ditingkatkan dan juga tentu ini memberikan beban baru, Pak. Ini anggapan sejumlah pengamat rumah sakit swasta yang harus dituntut. Saya persentasenya 40 begitu ya, Pak ya, harus ada pelayanan untuk standarisasi ini. Apakah ini sudah siap rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah, itu tentu bagus ditanya kepada rumah sakit swasta atau ada asosiasinya ya, Hmm, namanya ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta. nah, Kalau BPJS atau yang lain menjawab tentu nggak pas itu menurut saya, karena mereka yang merasakan, mereka yang memiliki, mereka yang bergerak ya di rumah sakit swasta itu, begitu. baik, ini masih banyak belum paham pemirsa di rumah. Mungkin Pak ada wacana penghapusan kelas 1, 2, 3, tapi ini dibantah oleh Anda sejumlah media. Anda katakan begitu ya, tidak ada penghapusan kelas yang ada standarisasi. Artinya nanti kalau membayar iuran ini sama saja begitu ya Pak ya, mereka yang kelas 1, 2, 3, tapi standarnya sama. Sebentar, saya sampaikan ya, Hmm, sekarang ini pembayaran ya dari PPU. PPU itu peserta penerima upah ya, hmm, seperti TNI, Polri, PNS, pegawai perusahaan ya, swasta ya, itu sama ya hmm, persentasenya, sama. Jadi sudah sama loh ya, jangan dianggap tidak sama, sama oke. Hmm, persentase yaitu 1% mhm, dibayar oleh eh, pekerja atau pegawai, 4% dibayar oleh pemberi kerja. hmm, Begitu, oke. sudah sama gitu. Terus apalagi yang dipersoalkan? Yang Hmm, didiskusikan itu sering yang hmm, sektor yang nggak terlalu banyak ya, yaitu PPBU peserta yang pekerja bukan penerima upah. Jadi dia sektor informal atau bukan pekerja ya. hmm, hmm. Jadi kadang-kadang dapat uang rutin, kadang-kadang tidak dan lain sebagainya. Itu yang dipersoalkan dan itu tuh kecil gitu ya. Baik. Jadi harus tahu secara keseluruhan gitu. Jadi kalau Hmm. sama iurannya sekarang sudah sama ya dalam bentuk persentase untuk mereka yang menerima upah atau menerima gaji gitu. Baik, artinya saya konfirmasi ya Pak Gufron, dari Ya, detik ini tanggal berapa ini Pak? Sekitar tanggal ya, 15 Mei begitu ya. Sampai nanti 1 Juli ya. 2025 angka yang dikeluarkan bagi mereka peserta JKN sama begitu ya. Untuk kelas 1, 2, 3 tidak ada perubahan kenaikan jumlah iuran. Lah, itu beda lagi. Anda harus spesifikasi Ah, peserta penerima upah atau pegawai atau bukan pekerja atau yang disebut dengan yang bekerja di sektor informal itu. mhm. Kita istilahnya pekerja bukan penerima upah gitu. Oke. Nah, itu ya, itu kecil ya, artinya jumlahnya itu relatif lebih kecil lah gitu ya. Mhm.
dibanding PBI contohnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau orang miskin atau tidak mampu masuk PBI ya itu nanti Kementerian Sosial sama yang di daerah itu Dinas Sosial itu ditentukan ya. BPJS tidak menentukan itu. BPJS ini sebagai pengguna ya siapa kemudian didaftarkan dibayari oleh pemerintah itu tentu PBI maksudnya ya. Jadi harus jelas nih yang ditanyakan tuh yang mana sektor kelompok kepesertaan gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau yang pekerja penerima upah baik PNS, ASN, TNI, Polri, pegawai swasta itu sama ya, yaitu 1% dan 4% gitu. Baik, bagaimana kemudian nanti rumah sakit akan memenuhi kriteria tadi yang Anda sebutkan, ada 12 begitu ya BPJS menyebutkannya. Kedepannya bagaimana? Ya. Karena kalau membuat ruangan baru perlu biaya, apakah ada dapat insentif dari pemerintah untuk rumah sakit swasta, Pak? Betul sekali itu. Tidak hanya rumah pemerintah, rumah sakit daerah kan harus dipikirin. Ya. Tetapi itu bukan BPJS gitu ya. Anda bisa nanya kepada rumah sakitnya gitu. Baik, kita tanyakan ke rumah sakit nanti di lain kesempatan bersama Anda begitu tentunya nanti Pak Gufron kalau ada kesempatan begitu ya Pak ya. Pak, kalau melihat pelayanan yang kita dapatkan, saya juga peserta BPJS, nampaknya banyak keluhan nih Pak terhadap pelayanan yang dirasa dibeda-bedakan antara pelayanan dengan asuransi dengan BPJS. Anda melihatnya bagaimana Pak Gufron? Apakah dengan kris ini membantu mereka mendapatkan pelayanan selayaknya dan juga standar? Ya tentu kita harapkan ya diskriminasi itu makin tidak ada ya. Karena memang masih ada ya, tetapi sudah jauh menurun daripada sebelumnya ya. Kenapa? Karena sekarang itu kita ada waktu kontrak dengan rumah sakit itu ada namanya janji pelayanan ya. Dan transformasi mutu layanan itu 3 ukurannya. 1 lebih mudah, lebih cepat dan setara atau non diskriminatif. Kalau masih ada yang mendiskriminasi bisa dilaporkan ke BPJS 1 di situ atau Care Center 165 atau di WA di 08118 105 165 atau datang ke kantor BPJS gitu ya. Jadi memang itu sebetulnya BPJS kan bukan atasan rumah sakit ya, bukan. Kita itu hanya kontrak membantu pasien sehingga apa tadi komentarnya pamannya bagaimana akses harus nanti turun ya, jangan turun dong, harapan BPJS begitu, mutunya naik jangan turun. Aksesnya jangan kamarnya dikurangi gitu. Baik, terakhir Pak Gufron, apa yang bisa Anda bagikan ke para peserta JKN nanti kalau mereka bingung apakah perlu diupdate tidak ya dengan kepesertaan mereka karena ada standarisasi yang akan dilakukan yaitu KRIS. Terakhir. Iya. 1, harus peserta ini cek keaktifannya. Aktif apa tidak? Itu berkali-kali dia belum menjadi peserta, kalau menjadi peserta kan harus nunggu 14 hari. Padahal dia sakit gitu. Kalau dia dulu PBI dibayari oleh pemerintah, cek ya, masih masuk menjadi peserta apa tidak. Jangan-jangan sudah dicoret dia tidak tahu gitu ya. Jadi cek keaktifannya ini. Itu. Kalau nggak ngerti itu bisa cek di YouTube lagu keaktifan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya kira tentu nanti berbasis evaluasi, dievaluasi dulu ya, tetapi bukan BPJS yang mengevaluasi. Nah baru setelah dievaluasi akan ditetapkan itu paket manfaatnya seperti apa, tarifnya berapa, iurannya berapa, begitu ya. Nah yang ketiga ya, tolong meski bisa akses ke pelayanan kesehatan, jagalah kesehatan ya, perubahlah perilaku yang menuju perilaku yang lebih sehat, olahraga ya, makan jangan terlalu banyak nasi, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak jeroan dan lain sebagainya, tapi lebih banyak sayuran dan buah gitu ya. Jadi tolong jaga kesehatan ya, itu gitu. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya Pak Ali Gufron Mukti. Banyak masyarakat yang masih belum paham dengan dialog ini, mungkin sudah paham begitu ya apa KRIS kemudian yang akan diterapkan 1 Juli 2020 mendatang. Saya akan mencoba memahami juga Pak dengan dialog ini. Terima kasih Pak Ali Gufron Mukti selaku Dirut BPJS Kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Heranov.